warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nakama semuanya. Bagaimana kabar kamu di hari Senin ini? Insya Allah baik-baik saja kan? Kembali lagi di Nurina Tok Tok. Happy-happy terus. Nah galau-galau. Aduh senang sekali deh. Pokoknya tiap hari Senin kita bisa ketemu lagi di sini ya. Insya Allah ya minggu ini saya akan melanjutkan bahasan kita di minggu lalu tentang apa? Tentang slow fading. Slow fading apa sih Kak? Kamu yang ikutin video saya minggu lalu pasti tahu deh ya. Slow fading itu gimana saya lanjut aja nggak ya? Ya lanjut dong bagaimana sih. Jadi gini beberapa waktu lalu ada yang curhat gitu kan. Dia tuh mau putus sama pasangannya tapi kok apa namanya nggak tega gitu. Aku mau putus tapi nggak tega gitu. Saya harus gimana kakak? Nah itu dia namanya slow fading ya. Ingat-ingat bahwa slow fading itu beda sama ghosting. Ya, beda dikit sih serupa tapi tak sama gitu. Ngilang-ngilang juga, sama-sama ngilang juga, tapi beda. Kalau ghosting itu gitu, kalau slow fading gitu gitu. Yang nonton video saya minggu lalu tahu pasti bedanya ghosting dengan slow fading. Nah, slow fading itu kesannya moonwalk gitu ya, mundur ke belakang gitu ya, jalan tapi mundur ke belakang. Nah, terus bagaimana dong Kak? Buat teman-teman, buat nakama yang sedang merasakan di fase ini sama pasangannya, coba yuk kita nonton sini yuk ya. Saya akan melanjutkan postingan bahasan kita minggu lalu. Kalau di minggu lalu sudah ada beberapa tips yang saya kasih, sekarang lanjutannya itu nomor 4 ya. Yang nomor 4, oh ini kayaknya langsung aja nih si Kakak Nurina nih langsung aja tek 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 gitu, nggak pakai basa-basi lagi. Udah nggak usah pakai basa-basi, lanjut aja gitu ya. Yang keempat adalah tidak lagi membangun hubungan. Hah, bagaimana itu maksudnya tidak lagi membangun hubungan? Ya iyalah, namanya kan mau putus ya. Mau kamu berkeinginan untuk putus ya udah, apa namanya tidak lagi membangun hubungan. Maksudnya adalah saya bacain dulu sedikit ya. Seseorang yang masih peduli akan selalu berusaha mempertahankan hubungan. Nah, betul apa betul? Betul pastinya. Tapi kalau kamu atau kamu melihat pasangan kamu gelagatnya kayak gini nih yang mau saya bacain, ya, dia sudah tidak lagi menunjukkan perhatian atau usaha untuk menjalin hubungan tetap berjalan, itu bisa menjadi tanda bahwa dia sudah kehilangan minat. Nah, kamu akan mulai merasa bahwa hanya kamu yang berjuang. Aduh, jangan dong. Sementara dia semakin menunjukkan sikap tidak peduli. Ya, ketemu sih ketemu, ya meet up aja gitu. Tapi nggak ada lagi apa namanya usaha dia atau usaha kamu untuk memanjangkan hubungan gitu ya. Yang tadinya dikit-dikit peduli gitu, yang tadinya dikit-dikit nanyain gimana kamu gini-gini gitu-gitu. Sekarang sudah tidak lagi ketemu sih, cuma ya udah apa namanya sudah hambar aja gitu. Atau seperti yang di minggu lalu dia sudah mulai apa sibuk dengan handphonenya. Nah, coba itu. Udahlah mulai sibuk dengan handphonenya, udah mulai tidak peduli, dan sekarang sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tidak lagi mau membangun hubungan. Ya, itu tuh yang harus kamu waspadai. Ya, aduh. Ya pokoknya kalau ada tanda-tanda kayak gitu seperti saya bilang, catat aja dalam hati, ya jangan langsung ditanya, catat aja dalam hati. Nanti kalau waktunya sudah tepat, baru kamu tanya, kamu kenapa seperti ini? Gitu, ya. Aduh, pagi-pagi udah ngomongin putus-putusan. Belum putus sih, tapi menjelang putus. Ya, oke. Next adalah menghindari obrolan tentang masa depan. Yang dulunya senang banget ya. Nanti kita ini ya, nanti kita apa namanya nikahnya di sini ya, di gedung ini ya. Nanti kita konsepnya intimate ya, atau kita konsepnya adat apa gitu ya, adat kamu atau adat pasangan ya, atau nanti kita pakai modelnya tuh kayak internasional aja. Nanti kita begini-begini. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi.
ya, sudah langsung dihindari, ya. Nah, itu tuh apa namanya? Yang kayak kayak gitu tuh yang harus kamu waspadai ya, waspadalah ya. Sedikit saya bacain lagi. Ketika seseorang masih atau ketika dia benar-benar masih ingin bersama dengan kamu, dia akan senang ya kan pastinya membicarakan tentang masa depan hubungan kamu. Ya, mungkin dia pikirannya sudah jauh ke depan. Nanti kita tinggal di daerah sini, kita nanti langsung punya anak misalnya, atau nanti aja punya anaknya tunggu sekian waktu dulu, atau nanti kita punya anak dua ya atau tiga ya gitu, ada obrolan kayak gitu. Sekarang sudah tidak ada lagi ya, sudah mulai menghindari topik ini atau memberikan jawaban yang ngambang. Wah, jangan ngambang dong, bisa jadi dia memang tidak lagi mau atau dia tidak lagi melihat masa depannya bersama kamu atau dia tidak lagi melihat masa depan kamu bersama dia. Ya, atau misalnya nih, kalau dulu dia sering gitu ngomongin tentang liburan. Nah, liburan nanti kita ke ini ya, kita keluar kota ya. Pulang pergi aja, nggak usah nginep. Kamu bawa orang tua kamu, aku bawa orang tua aku gitu misalnya ya. Nanti acara keluarganya gini-gini gitu-gitu gitu kan ya. Sekarang ya udah dia udah menghindari perbincangan atau obrolan-obrolan kayak gitu. Nah, itu bisa jadi tuh tanda-tanda kamu seperti yang tadi saya ngomongin, yang tadi apa kemarin yang saya ngomongin. Pokoknya kamu catat aja dulu apa namanya tanda-tandanya seperti itu. Kamu catat, terus jangan langsung ditanyain. Kamu kenapa begini? Kamu nggak usah gitu. Nanti kalau misalnya waktunya sudah ketemu, waktunya sudah tepat, baru kamu tanyain. Kamu kenapa kok udah jarang begini, gitu ya. Oke, wah ini banyak banget nih. Tuh, nih saya bacain yang apa lanjutannya ya. Ya, itu kan kalau dia sudah tidak lagi ya, kalau dia sudah lebih suka menghindari pembicaraan seperti itu, maksudnya ini bisa menjadi pertanda bahwa dia tidak ingin berkomitmen lebih jauh. Nah, berarti bagaimana Kak? Kalau misalnya dia kayak gitu dia bagaimana? Kalau saya sih gampang aja ya. Kalau misalnya dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda eh, apa menjauh gitu. Kalau saya ya yang orangnya sangat simple ini pemikirannya, kamu sudah seperti itu berarti nggak usah ada penjelasan, berarti aku harus cari lagi. Sesimpel itu pikiran saya sih ya, nggak usah dipikirin. Aduh dia begini, aduh dia begitu, nanti aku begini. Udah nggak usah, langsung aja pakai jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Cari lagi, ya, cari lagi orang yang apa sesuai kriteria kamu, ya, deketin lagi, PDKT lagi sama orang lain. Kalau saya ya, jadi tidak berlarut-larut. Aduh, kok dia begini ya? Kemarin dia suka banget ngomongin tentang liburan bareng sama keluarga. Dia dulu suka ngomongin tentang masa depan kita, kok sekarang enggak ya? Gak usah dipikirin. Kalau saya ya, gak usah dipikirin ya kayak gitu. Kalau dia udah nggak mau ya udah. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk terus mau berjuang bersama kita, ya kan? Bisa saja dia bukan jodoh kita, makanya dia tidak mau. Terus bagaimana selanjutnya? Cari lagi. As simple as that. Kalau pikiran saya, ya, nggak usah aneh-aneh. Ya kan? Gampang. Hidup ini gampang, nggak usah dibawa susah. Ya kan, Nakama ya? Baiklah, saya lanjutin. Masih ada dua lagi apa bahasannya? Dua lagi poinnya yang mau saya bilang. Kalau misalnya pasangan kamu sudah tidak mau sudah melakukan hal-hal seperti ini, yaitu tidak lagi mengungkapkan perasaan, ya, bacain deh biar biar nggak belibet saya ngomongnya ya. Saat masih mencintai seseorang, kata-kata sayang atau perhatian kecil akan selalu ada dalam komunikasi sehari-hari. Contoh soal manggil, ya, sayang tolong dong ini. Nah, sekarang enggak, dia langsung manggil nama aja. Ya, ini coba sini kamu gini.
nggak ada lagi tuh sayang-sayang lagi, ya kan? Tapi jika pasanganmu mulai dingin, dan jarang menunjukkan kasih sayangnya, ini bisa menjadi tanda bahwa perasaannya mulai memudar, ya. Jika kamu merasa ada jarak emosional yang semakin besar di antara kalian, jarak emosional ya, itu cuma kamu dan dia yang merasakan. Enggak, dia tidak merasakan ya, karena itu tujuannya. Berarti cuma kamu yang bisa merasakan. Bisa jadi dia sedang melakukan slow fading untuk menghindari konfrontasi langsung. Ya kan, berarti udah nggak ada lagi tuh mengungkapkan perasaan, nggak ada lagi yang namanya panggilan sayang, nggak ada lagi panggilan mesra gitu kan. Ya udah, itu salah satu tanda-tandanya kalau kamu sudah mendapatkan 6 hal gabungan dari minggu lalu ya, maksud saya 6 hal yang saya bahas. Berarti ya udah, itu dia adalah tanda-tanda dia mau slow fading. Nggak usah takut, nggak usah takut, nggak usah deg-degan, nggak usah nervous, nggak usah apa-apa. Ya udah, jalani saja. Ya seperti saya bilang, ambil jalan pintas, apa, cari lagi, beres, ya kan? Nah, ini yang mau saya bacain ini adalah tips terakhir dan kayaknya ini adalah gongnya. Ini adalah tujuan dia melakukan slow feeding ke kamu. Yaitu dia berharap kamu yang menyerah lebih dulu. Nah, jadi setelah serangkaian action dari dia, nah ini adalah tujuannya, yaitu berharap kamu nyerah duluan. Ya, kamu mundur duluan sehingga dia nanti perginya dengan iya, akhirnya dia yang memutuskan aku gitu. Padahal kan selama ini adalah usahanya dia untuk mutusin kamu. Bayangin aja. Jadi orang yang melakukan slow feeding biasanya berharap pasangan sendiri yang akan menyerah dan memutuskan hubungan. Dengan cara ini dia bisa menghindari perasaan bersalah, tuh, betul kan? Karena tidak perlu menjadi orang yang mengucapkan kata-kata putus. Ya, mereka sengaja membuat hubungan terasa semakin hambar dan membiarkan kamu merasa tidak dihargai. Wah, orang-orang kayak gini ya. Sehingga akhirnya kamu yang memilih untuk pergi. Nah, dia yang mau putus tapi kita yang mutusin. Pinter ya. Jadi guilty feelingnya tuh nggak ada di dia, tapi ada di kamu. Itu bahaya banget ya. Nah, jika kamu menyadari tanda-tanda ini dalam hubunganmu, langkah terbaik adalah menghadapi pasangan secara langsung. Kan? Tanyakan dengan jujur apakah dia masih ingin melanjutkan hubungan atau tidak. Jika dia terus menghindar atau memberikan jawaban yang tidak jelas, mungkin sudah saatnya kamu mempertimbangkan untuk pergi, ya. Itu dia tuh, akhirnya tujuan dia tercapai gitu kan ya. Terus gimana Kak kalau itu? Kan saya udah bilangin nggak usah gimana-gimana. Cari jalan pintas, yaitu cari lagi. Kamu masih muda, kamu masih energik, kamu masih penuh apa namanya? Penuh visi ke depan. Ya udah, kamu cari lagi aja orang yang sama visinya sama kamu. Tapi nggak bisa Kak, dia tuh udah terlalu tahu, dia tuh udah terlalu paham aku gimana. Aku nggak usah pusing-pusing lagi untuk ya udah, nggak usah. Yang kayak gitunya nggak usah kamu pikirin. Udah nggak usah diinget-inget lagi dia begini Kak, dia begono Kak dan lain-lain, nggak usah. Ya. Pokoknya kamu pikirin diri kamu sendiri, nggak usah mikirin dia. Hei, dia aja nggak mikirin kamu, ngapain kamu mikirin dia? Ya toh. Nah, ini adalah salah satu kalimat yang saya gunakan di kepala saya kalau mau move on dari seseorang, sesuatu, dan lain-lain. Lah dia aja nggak mikirin kita, ngapain kita mikirin dia? Nah, insya Allah kalau pikiran kayak gitu, langsung cenghar, langsung apa namanya, cenghar tuh namanya. Langsung jelas aja kita melihat kemana-mana ya, karena mindset kita sudah berubah, ya kan? Nih sedikit
omongan buat kamu, sedikit nasihat buat kamu. Tidak ada gunanya bertahan dalam hubungan yang hanya membuatmu merasa tidak dihargai. Buat apa, ya kan? Percayalah, kamu berhak mendapatkan pasangan yang jujur, yang peduli, dan benar-benar menghargai keberadaan kamu. Jika dia memang benar-benar mencintai kamu, dia tidak akan membiarkanmu menebak-nebak dan menunggu dalam ketidakpastian. Nah, iya benar. Sudah benar banget tadi saran saya, yaitu cara jalan pintas. Ya kan? Bagaimana jalan pintasnya? Cari orang lain ya yang mau yang sama visinya dengan kita, yang sama-sama mau membangun masa depan bersama kamu gitu, ya kan? Gimana, masih ini nggak, masih ada unek-unek nggak, masih pengen curhat nggak? Ya, karena bahasan saya sudah selesai sampai sini. Tapi kalau misalnya kamu masih punya unek-unek, masih pengen curhat, boleh banget curhat aja ke saya, ke sini ya. Di mana sih? Di sini nih, di nomor WA, karena kita punya yang namanya Nurina Tok Tok Hotline. Di mana WA-nya Kakak? Di sini. Tuh. Iya kan? Di sini kamu bisa screenshot boleh, kamu bisa catat boleh, atau kalau mau praktis gampang. Klik aja linknya di kolom deskripsi. Ya, di deskripsi itu ada banyak link. Kamu cari aja yang kamu mau, ya, kamu klik, terus ya udah deh selesai. Nanti kalau kamu klik link yang ini, yang Nurina Tok Tok Hotline itu nyambungnya akan ke tim pertama, nanti lama-lama juga ke saya gitu ya. Atau mau beli saya suka pasang pajang jualan saya di sini. Mana sih, sini apa sini? Sini ya. Kalau di sini yang tadi itu yang ada penjelasannya di sini, boleh juga ada linknya di deskripsi ya. Tulis aja klik aja di situ, langsung check out. Atau mau pilih-pilih warna, kalau saya lagi pajang lipstick atau eyeshadow atau dan lain-lain, boleh pilih-pilih di situ, langsung check out di situ, nanti barang akan segera datang ke alamat kamu. Oke, baiklah, saya pamit dulu, boleh? Boleh dong ya, insya Allah kita ketemu lagi ya. Jangan lupa tonton terus Nurina Tok Tok setiap hari Senin sampai Minggu ya. Kalau hari Senin ada video panjang seperti ini ya, tapi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu Minggu itu akan selalu ada, insya Allah akan selalu ada video short ya. Bedanya ya, namanya juga short pasti pendek, itu durasinya cuma ya nggak sampai 1 menit lah ya. Itu isinya quote yang kita dan maksudnya yang tim dapatkan atau kadang-kadang kita bikin sendiri. Dan video panjangnya ada di hari Senin, itu membahas lebih panjang tapi nggak panjang-panjang banget kok, kira-kira 15 atau 20 menitan ya. Baiklah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Mudah-mudahan sharing saya bermanfaat, insya Allah menginspirasi, dan insya Allah mencerahkan. Oke, terima kasih atas perhatian nakama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.